Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlub bi'aqtini mahabbataka wa ma'rifataka. Al-Mukarramun, para satid, para hujat, para tokoh masyarakat yang saya muliakan, wabil khusus Ketua DKM Bapak Haji Didi beserta jemaah beserta pengurus yang lain yang saya muliakan, para hujat, para ustadz yang dimuliakan Allah, yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tauhid saya. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengikuti sholat maghrib dengan berjamaah, lanjut dengan taklim, yang mudah-mudahan ini menjadikan wasilah bagi kita untuk dimasukkannya kita ke dalam rahmatnya Allah, dalam ampunan Allah, dan nantinya dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam dan doa kita sanjungkan ke baginda anak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita digolongkan sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang saya muliakan, sebelum masuk dalam materi kita pada malam hari ini, mari kita bacakan satu buah suratul Fatihah, dikhususkan untuk sesepuh-sesepuh kita di wilayah ini yang mereka dulu pernah aktif di sini dan juga pernah ikut berjamaah di sini, pun juga bagian dari sini. Maka mudah-mudahan beliau-beliau itu yang telah mendahului kita, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah luaskan alam kuburnya dan diterima semua amal baiknya, dan alam kubur mereka menjadi rawdah min riyadil jannah. Pun juga kakek nenek kita, kedua orang tua kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan beliau pun menjadi alam kuburnya alam kubur yang penuh dengan rawdah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jemaah yang saya muliakan, kita masih berada di bulan Rabiul Awal, di mana bulan ini adalah bulan dilahirkannya baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di tempat-tempat manapun, di majlis mushola, di masjid, dan juga di tempat-tempat yang lain, pada bulan ini banyak yang mengadakan yaitu peringatan Maulid Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menggambarkan bahwa umat Islam di Indonesia ini sangat-sangat cinta kepada Kanjeng Nabi kita Muhammad. Orang yang sering banyak disebut itu adalah Kanjeng Nabi.
namanya yang digandengkan dengan nama Allah itu Kanjeng Nabi. Kita lihat di tembok sebelah kanan Allah, sebelah kiri Kanjeng Nabi. Ini menggandengkan dua nama ini enggak sembarangan, Pak. Dan juga dalam syahadat itu pun bergandengan dengan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Itu digandengkan tuh dalam syahadat, digandengkan dalam tauhid juga digandengkan, sehingga posisinya kan dekat. Berarti posisi Nabi dengan Allah ini sangat dekat. Logikanya begini, antara presiden dengan wakilnya ini kan klop nih, ada presiden, ada wakilnya, kan gandengan ya. Jadi berarti orang yang dekat dengan orang yang wakil yang dekat dengan presidennya itu berarti ini orang mulia. Allah sangat mulia, Nabi digandeng kepada Allah, ini pun juga mulia. Kenapa? Karena Nabi ini namanya disebut di dalam Al-Quran bernama Muhammad, tapi di dalam Al-Quran Allah tidak memanggil kata Muhammad. Kalau nabi-nabi yang lain Allah panggil dengan namanya, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Adam, panggil tuh nama Adam. Allah panggil nama Nabi Adam, ya Adam wahai Adam, ya Isa wahai Isa, ya Ibrahim wahai Nabi Ibrahim. Allah panggil namanya, tapi terkait dengan Kanjeng Nabi Allah tidak panggil nama, tapi Allah panggil jabatan. Jabatan yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi itu yang dipanggil oleh Allah. Apa? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya ayyuhal mudaththir. Panggilan-panggilan itu. Dan juga digandengkan dengan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Alan Nabi tidak disebutkan ala Muhammadin, enggak. Allah sebutkan alan Nabi, jabatan. Kemudian dalam ayat lain Muhammadin disebut namanya, tapi bukan panggilan, tapi khobariyah. Muhammadun Rasulullah. Ini menggambarkan Allah mengkhabarkan, tapi khobariyah, tapi nanti jumlahnya jumlah insya'iyah. Artinya kita disuruh taat kepada Kanjeng Nabi. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Lalu dalam ayat yang lain, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasulun min anfusikum, datang seorang nabi dari diri kalian. Artinya sama dengan kalian, posturnya sama dengan kalian, bentuknya sama dengan kalian. Siapa? Manusia. Manusia di dalam bahasa Arab namanya bashar. Bashar itu adalah manusia. Manusia yang mana? Basharun, manusia yang punya kulit. Basyarah itu kulit. Kalau bisyarah itu sesuatu yang untuk membahagiakan. Basyarun, basyarah itu kulit. Tapi kalau basyarun itu manusia yang punya kulit. Kenapa Nabi dikatakan basyar? Karena Nabi itu adalah khairul basyar, sebaik-baiknya manusia yang punya kulit. Kenapa kok disebut dengan basyar? Iya, karena ini kan menjurus kepada fisik, Pak. Artinya apa? Kalau kau ingin mengambil contoh dari Rasul, lihat dari posturnya dulu.
Kau diperintahkan untuk taat kepada Rasul. Rasul itu siapa? Rasul itu manusia. Karena Rasul itu manusia, maka yang mencontoh juga manusia. Nah, kita kan manusia ini. Disuruh mencontoh manusia. Klop berapa? Klop. Kita manusia disuruh mencontoh sama manusia. Klop. Coba kalau Rasulnya itu jin, kita disuruh mencontoh kepada jin. Repot, Pak. Jin lah, kalau misalkan dia lewat tembok bisa tembus, nah kita ikutin dari belakang itu. Kalau nggak ngebeletok tuh Pak. Itu bedanya, Pak. Makanya Nabi itu basyar. Khairul basyar, sebaik-baiknya manusia yang punya kulit. Kenapa kok disebut basyar dan disitu manusia yang punya kulit? Karena Nabi itu basyar tapi lakan basyar. Seorang ulama penyair mengatakan begini, Muhammadun basyarun lakan basyar. Muhammad itu manusia tapi lakan basyar, tidak seperti manusia pada umumnya. Artinya Nabi itu mempunyai kekhususan luar biasa. Ada satu kitab, saya punya satu kitab yang tipis, karangan Al-Habib, karangan Habib. Nah, ini luar biasa. Kitabnya tipis. Itu menceritakan tentang kekhususan yang ada pada diri Nabi dan tidak ada pada orang lain. Sehingga judulnya adalah Khosaisun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kitabnya lupa, saya nggak bawa. Di dalam kitab itu, ini berkaitan dengan fisik. Kenapa? Basyar, kulit. Nabi di dalam kitab itu dikatakan wa kana damuhu wa bauluhu wa kana damuhu wa bauluhu tahiraini, bahwa Muhammad itu darahnya, air seninya itu suci. Darahnya aja suci, air seninya aja suci. Mana buktinya? Ada satu kisah bahwa seorang sahabat ketika Nabi itu bekam, ya kalau sekarang bekam ya, itu namanya apa? Kalau totok darah itu apa? Bekam ya, bekam. Ada lagi yang lewatin suka ditusuk itu pakai apa? Pasdu ya. Nah, di pasdu itu keluar darah tuh. Nah, ini Nabi setelah di pasdu itu keluar darah. Darahnya itu ditadangin sama sahabat. Nah, ketika ditadangin itu darahnya itu diminum. Dia minta izin. Ya Rasul, darah ini saya minum ya Rasul. Nabi mengizinkan. Silahkan minum. Diminum. Blok. Itu ya lumayan sih kalau kayak minum kan umpama dia lagi haus mungkin jadi minum juga jadinya. Aduh, mohon maaf dari tadi pengen minum saya. Cuman keburu ngomong. Kan kalau udah ngomong susah. Ya makanya sekarang saya tiruin dah. Minum juga gitu ya. Alhamdulillah. Apa kata kanjeng Nabi? Nabi membolehkan hal itu. Silahkan diminum. Sehingga setelah diminum, apa kata kanjeng Nabi? Hadal jasad, hadal badan, la tamassuhun nar. Inilah badan, inilah jasad yang tidak akan tersentuh api neraka. Kenapa? Karena di dalam tubuh orang ini ada darahku. Darah Nabi tidak akan tersentuh oleh api neraka. Coba kalau darahnya Pak Asep, yakin bau kayaknya. Luar biasa. Darahnya aja suci. Satu. Yang kedua ada satu kisah. Ya ini ada dalilnya Pak. Saya bacakan ada dalil. Ya, jadi bukan ngarang itu, saya bukan ngarang. Ada satu kisah sahabat itu minum air seniknya Nabi. Masya Allah, air seniknya Nabi itu diminum. Ini karena saking mahabbahnya, saking cintanya kepada Rasul, sampai segitunya tuh. Itu Pak, kalau orang udah cinta, kalau kata orang Jawa itu brontoselok. Brontoselok itu apa ya? Udah saking cintanya itu, apa aja pokoknya kalau dikasih, diambil.
Kita senang sama mantan istri kita dulu, ya, mantan pacar gitu. Masya Allah mantan pacar itu Pak, ketika ngasih buah ini, padahal buahnya sepet biasa, kita bilang manis. Kenapa? Karena ketika kita makan itu sambil lihatin mukanya, kan manis jadinya. Tuh, lihatin jadi manis. Ini saking cintanya sehingga sahabat itu, ya Rasul, minta izin, saya ingin minum air seni engkau ya Rasul. Diminta sama sahabat. Nabi mengizinkan. Ini menggambarkan bahwa air seni Nabi itu suci. Nabi mengizinkan, silahkan diminum. Masya Allah, apakah setelah diminum itu rasanya getir? Enggak. Apakah rasanya pedas? Enggak. Karena Nabi nggak pernah makan cabai. Apakah rasanya bagaimana bau? Enggak. Masya Allah setelah diminum menyegarkan, Mbak. Masya Allah, enggak kena penyakit orang itu tuh. Sahabat yang minum air seni Nabi enggak kena penyakit pas umur hidupnya, sehingga kebal. Jadi ada imun dalam tubuhnya. Ini luar biasa. Air seninya Nabi saja itu bisa jadi imun dalam tubuh. Coba kalau ketua DKM air seninya, Masya Allah. Apalagi kalau habis makan beweh ya, beweh berjengkol. Ya Allah, luar biasa. Ustaz, kenapa kau menceritakan itu? Kita ingin menceritakan Nabi itu bashar, Nabi itu manusia yang punya kulit. Artinya postur tubuh Nabi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya mengandung kesucian. Ada satu kisah lagi Pak, ini mungkin rada kotor tapi ini bukti nyata. Suatu hari Nabi ingin buang air besar, kan sama kayak kita ya. Ya kan namanya Nabi ya, Nabi itu kan punya aradul basyariyah, artinya sifat kemanusiaannya itu ada sama kayak kita sama. Makanya Nabi pilek, kita pilek juga Nabi juga pilek Pak. Nabi pusing, Nabi kita pusing, Nabi juga pernah pusing Pak. Ayo, apa yang Nabi punya sama kita? Di Nabi itu ada semuanya Pak. Nabi sama basyariyah, karena Nabi itu punya sifat aradul basyariyah, sifat manusiawi ada. Nah, satu hari Nabi ingin buang air besar, kan sama kayak kita juga buang air besar. Cuman bedanya, Pak, Nabi itu kalau buang air besar nih, itu WC-nya, tanah itu terbuka dengan sendirinya. Coba kalau misalkan di sini model kayak begitu tuh, ketika kita datang, kebuka tuh. Iya, kan lumayan itu. Kagak beli toilet ya. Kita nggak beli WC kita jadinya. Kenapa? Karena udah langsung terbuka itu tanah. Ini Nabi Pak, subhanallah. Suatu hari Nabi kan ingin buang air besar tuh. Ada di Sahra. Sahra itu kayak kalau kata orang Jawa itu oro-oro. Oro-oro itu mana? Kayak lapangan gitu ya. Kayak lapangan. Tapi Nabi nggak sembarangan Pak. Ketika buang air besar di oro-oro atau di Sahra itu ada pohon yang nyamperin Nabi. Ini hebatnya Pak, makanya disebut dengan khosaisul Nabi, kekhususan yang ada pada diri Nabi, dan ini tidak dimiliki oleh para sahabat, enggak, dan juga umatnya nggak bisa ini. Nah, ketika Nabi ingin buang air besar, itu ada dua pohon yang nyamperin Nabi, dua pohon dari depan, dua pohon dari belakang, samping kiri kanan ditutup tuh. Jadi udah langsung tuh, itu jalan bebas. Masya Allah, langsung nutup, bikin, kemudian persis kayak ditutup lah begitu tuh. Akhirnya Nabi ke tempat itu, sahabat ikut dari belakang. Ketika Nabi masuk, itu langsung terbuka itu Pak, tanpa dikomando lagi, itu tanah terbuka. Ketika terbuka, Nabi duduk langsung di situ. Bukan duduk, jongkok. Kalau duduk sekarang ini WC-nya, WC zaman now itu begitu. Makanya banyak orang ambian begitu. Kenapa? Karena buang air besarnya duduk. Karena buang air besar kalau buang air besar jongkok, kan Nabi mengajarkan begini. Jadi kaki kiri ngeganjal pantat sebelah kiri, kaki kanan didepankan, sehingga ini ambil nggak akan keluar. Coba Bapak yang buang air besar pakai toilet duduk itu, ketika ngeden ya bohong keluar semua. Ayo deh.
Benar nggak? Ketika kita ngeband itu keluar semua, mohon maaf, ya, itu keluar semua itu Pak. Iya kalau nggak ketahan, ya kalau nggak ketahan apa? Jebol semuanya Pak. Masya Allah, makanya banyak yang sekarang ini masih muda sudah punya penyakit ambeien. Nah, ketika Nabi masuk, itu langsung itu terbuka itu dengan sendirinya, tanah terbuka, kemudian Nabi jongkok di situ, kemudian selesai, coba bayangkan airnya dari mana itu? Coba airnya dari mana? Kalau sekarang kan kalau nggak ada air pakai apa? Pakai tisu. Coba kalau kita nggak buang air nih, jangankan di sini, di masjid itu aja tuh, ya masjid di sebelah sana tuh, itu kita buang air besar. Kan enggak ada air itu udah disediakan tisu di situ. Itu bukan buat muka Pak, tapi kadang ada yang salah itu. Itu tisu buat muka, padahal itu buat pantat itu. Masya Allah. Nah, Nabi ketika buang air besar itu, subhanallah, selesai Nabi buang air besar, bersih dengan sendirinya, enggak pakai cebok. Kalau para ulama itu menggunakan yang namanya istijmar. Ini pun juga Nabi pernah melakukan pakai itu. Itu untuk apa? Untuk memberikan kesunahan. Kalau tidak ada air bolehlah pakai batu gitu. Kalau sekarang maka dikiaskan itu kepada tisu mungkin ke situ. Kenapa? Karena istijmar. Istijmar itu cebok dengan pakai batu. Ada istinja, ada istijmar. Kalau istinja itu buat cebok dengan pakai air, itu namanya istinja. Kalau istijmar itu cebok dengan pakai batu. Caranya bagaimana? Ada 3 batu yang disediakan. Ini 3 batu, ya ini jangan pakai batunya batu kali yang gede, ya bisa ledes kita. Nah, batunya batu apa? Kayak batu split gitu Pak. Kan kecil-kecil itu ya. Enak, yang ujungnya ada cungkilannya tuh, yang bisa menyokal, mencungkil gitu tuh. Jadi ada seginya. Nah, ambil 3 di situ. Udah, kalau habis buang air sudah. Kemudian pakai itu tuh sunnah tuh, set, 1, kemudian set, 2, set, 3, dah. Lalu bagaimana Ustaz? Kalau misalkan masih ada sisanya, itu dimakfu. Kalau dalam fikih, dimakfu. Lebih abdalnya bagaimana? Lebih abdalnya setelah pakai batu, pakai air gitu. 1, mendapatkan kesunahan dengan istijmar. 2, kesunahan dengan istinja. Jadi bersih tuh, sempurna tuh. Kalau dengan pakai tisu, baunya doang masih kelihatan. Makanya kan kalau bersuci itu kan hilang daripada bau, hilang rasa, hilang baunya, kemudian hilang warna kan itu. Nah, Nabi ketika setelah buang air besar, subhanallah, itu Pak, buang air besarnya sudah langsung hilang. Enggak ada Pak, ditelan sama bumi. Kemudian Nabi pun sudah bersih saat itu. Lalu Nabi keluar, kemudian itu sahabat pengen tahu Pak. Nabi jalan, kemudian sahabat menek masuk ke dalam, pengen tahu. Nih, buang air besar Nabi kayak apa ya? Dilihat, kagak ada. Coba kalau misalkan Pak Asep, wah pas dilihat numpuk, Masya Allah, ini luar biasa. Jadi ketika buang air besar itu hilang, dan juga setelah itu Nabi keluar, itu wangi Pak, semerbak itu, persis kayak minyak kasturi, tapi kasturi kala itu. Kalau kasturi kala ini itu kurang begitu wangi. Kasturi kala itu, ini mah kasturi bener gitu, asli dah pakai soda. Itu luar biasa. Subhanallah. Ayo sahabat Nabi pas keluar, sahabat masuk nyariin tuh, enggak ketemu. Kenapa? Karena itu sudah hilang ditelan sama bumi, tinggal wanginya saja keluar. Tuh Nabi itu basyarun la kal basyar. Nah, lalu apa sih tugas penting dari Nabi itu? Ini nih yang perlu saya sampaikan. Tugas utama Rasul itu, kita buka nanti di dalam surat Al-Baqarah ayat 151. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 151 ini pernah saya bahas kayaknya ini. Mudah-mudahan kalau Bapak pada lupa semuanya.
karena nggak buka Qurannya gitu. Jadi kalau pada lupa berarti saya ingetin gitu, supaya kita bareng-bareng inget gitu. Nah, apa tugas utama Rasul? Tugas utama kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nanti dilanjutkan oleh sahabat, tabi'in, atba'i tabi'in, atba'i tabi'in, terus para ulama, sehingga Rasul mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Nah, apa tugas nabi dan dilanjutkan oleh para ulama? Oleh ulama itu siapa? Para ulama alim, orang-orang alim, Pak. Orang alim, kemudian jamaknya ulama. Ulama nanti ke bawahnya disebutlah di kita namanya kiai. Kiai di bawah kiai namanya ustad. Ya sebenarnya eta kene huwa gitu. Ustad ya alim, kiai ya alim, kemudian ulama ya alim. Eta kene, cuman penyebutan di kita mah beda. Kalau ustad kagak punya pesantren namanya ustad. Tuh, cuma punya pengajian doang, sebutnya ustad. Guru ngaji ustad, guru apa namanya TPQ ustad. Nah, kalau udah punya pesantren, beda pesantrennya, baru kiai, sebut ajengan. Nah, baru tuh, ini mah kita ingin menyebutnya itu beda-beda tempat gitu tuh. Sebenarnya mah eta kene mengajar ngaji dia, yang ngajar di ikro dia, yang ngajar alif lempeng bak bengkok dia, yang ngajar yasin, yang ngajar safina dia. Itu orang-orang alim. Makanya dulu di kita disebutnya mu'alim. Nggak ada dulu ustadznya, dulunya ada mu'alim. Di saya terkenal namanya mu'alim. Almarhum guru saya namanya Mu'allim Ali. Beliau punya anak namanya Ustadz Ismail Romli. Nah, saya pertama kali itu belajar kitab sama beliau tuh. Ya, sama Ustadz Ismail Romli almarhum. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa beliau. Amin ya rabbal. Nah, kemudian ini apa nih tugasnya? Dari mulai kanjeng Nabi, sahabat, tabi'in, atba'i tabi'in terus kepada para ulama-ulama. Tugasnya kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kagak ada yang nyaut. Biasa kalau ngaji bapak-bapak begitu. Kenapa? Karena bapak-bapak mah sedot apa? Sedot nyender. Kalau udah nyender, molor begitu. Itu identik itu. Ya. Kalau ibu-ibu enggak, dia paling depan, semangat. Tapi anehnya kalau ibu-ibu mah udah datang, bukan sendirian, tapi banyak yang dia bawa. Tas dia bawa, selampe dia bawa, buat apa? Ngebuntel gitu. Untung kita pengajian ini nggak banyak ibu-ibu, yang banyak bapak-bapak, jadi aman begitu. Amannya bagaimana? Karena tinggal nyender, habis nyender, pala disenderkan juga, kemudian dimiringkan sedikit, mata dimeremkan, pules gitu. Nah, apa tugas Rasul? Ini saya ambil kata-kata begini, kama arsalna fikum, kami kata Allah, sebagaimana kami telah mengutus. Allah membahasakan kami, ini menggambarkan bahwa nanti ada generasi yang dilibatkan sama Allah. Ada generasi yang dilibatkan sama Allah. Mulai siapa? Kama arsalna fikum, kami telah mengutus fikum kepada kalian. Artinya proses. Bagaimana? Allah menurunkan ilmu kepada malaikat Jibril. Dari malaikat Jibril diturunkan kepada kanjeng Nabi. Dari kanjeng Nabi kepada para sahabat. Dari sahabat kepada tabi'in.
dari tabi'in kepada atba'i tabi'in, dari atba'i tabi'in, terus ke bawah sampai kepada para ulama. Para ulama menyampaikan kepada guru-guru ngaji, kemudian guru ngaji menyampaikan kepada masyarakat, maka ilmunya sama. Gitu Pak. Ilmunya sama, apa yang disampaikan oleh Nabi, disampaikan oleh sahabat, tabi'in sampai saat ini Pak, sama Pak. Apa yang dikerjakan oleh Nabi, ini yang kita kerjakan. Nabi pernah gariskan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Coba bayangin Pak. 1400 tahun yang lalu Nabi itu sudah tiada Pak. Tapi kita disuruh melihat sholli kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ayo, ada yang pernah melihat salat Nabi? Pak, saya pernah. Boro-boro mimpi juga kagak. Kenapa? Karena setiap mimpi yang datang bukan Nabi, yang datang siapa? Kuntilanak lagi. Ya Allah. Nah, kita nggak pernah lihat Nabi Pak. 1, 2, kita nggak pernah lihat sahabat. Jangankan lihat, mimpi juga enggak. Bagaimana Ustaz? Itu kan ada gambarnya tuh. Ada gambarnya Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Itu mah gambar. Apakah wajahnya seperti itu? Minimal sekecil, raja mirip, kecil Pak. Kenapa? Karena wajahnya nggak seperti itu. Wajahnya nggak seperti itu. Kayak Tuan Syekh Abdul Qadir, coba. Di sana fotonya model kayak begini. Sebelah sono fotonya model kayak begitu. Beda-beda. Apakah sama? Enggak sama Pak. Apakah seperti itu? Tidak. Mungkin kalau misalkan nanti dilihat, itu mah bukan foto saya, itu mah. Nah, makanya nggak ada tuh. Kita nggak pernah lihat fotonya, nggak lihat. Jangankan itu, kita nggak pernah ketemu. Tapi kita disuruh melihat kepada kanjeng Nabi, bagaimana cara sholat Nabi. Kalau kau ingin melihat sholat Nabi, lihatlah guru-gurumu, lihatlah guru-guru ngajimu, lihat bagaimana cara mereka sholat. Kalau sholatnya begitu, kalau sholatnya masih madhab kiblat, itu ikutin tuh madhab kiblat. Kalau udah berubah madhab kidul atau madhab etan, madhab etan itu mana? Timur ya? Ini kan barat ya, ada timur. Nah, kalau udah sholatnya madhab etan, madhab timur, dah jangan diikutin. Oh Ustaz, saya mau madhab sana ini, madhab kidul Ustaz. Silahkan, jangan diikutin. Oh Ustaz, saya mau madhab alir aja Ustaz. Jangan diikutin. Madhab kulon, ikutin. Tapi lihat dulu, jangan hanya sekedar madhab. Kenapa? Karena banyak orang yang cuma madhab doang, sholat kagak, duduk doang di situ, duduk aja, menang baik. Apa yang dibaca? Apa yang dibaca itu? Subhanallah. Katakan Nabi, lihatlah para ulama-ulama ketika mereka sholat, lihatlah sholat mereka. Makanya sholat kita sama dengan sholat ulama-ulama kita terdahulu. Wali-wali Solo mengajarkan sama seperti begini Pak. Kitab yang dikaji oleh mereka sama kitab juga yang kita baca. Masya Allah, ini luar biasa. Nah, apa yang diundangkan oleh Allah kepada Rasul? 1, tugas Nabi. Di sini kan dikatakan begini. Kama arsalna fikum rasulan minkum. Di sini ditafsiri oleh Imam Jalalain dengan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rasulan, seorang rasul, minkum dari diri kalian. Makanya kenapa ditafsiri Muhammad? Karena ini ayat turunnya di sana. Maka di sana itu kala itu adanya kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lah rasulannya. Lalu setelah Nabi tidak ada itu siapa? Sahabat, rasulan mereka. Lalu sahabat tidak ada, tabi'in, rasulan. Ke bawah,
para ulama, para ustadz, guru-guru ngaji, itu salah satu di antara rasulan. Apa tugasnya? Tugas utamanya yang pertama adalah yatslu alaikum ayatina, yaitu membacakan ayat-ayat kami. Ini kan saya membacakan ayat-ayat Allah ini. Apa ayatnya? Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina. Ini kita sedang membahas, berarti kita sedang mengikuti nih apa yang disampaikan oleh Allah kepada kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kenapa bahas itu? Karena ini teh bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkannya kanjeng Nabi, sebagai tanda di mana ada 50 tanda-tanda kiamat, Pak. Tanda-tanda kiamat itu ada 50, Pak. Ada 50 ciri-ciri tanda kiamat, tanda-tanda kiamat. Antara lain, yang pertama itu adalah kelahiran kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda pertama, ini kiamat akan datang. Kenapa? Karena Nabi diturunkan di akhir zaman, sehingga Nabi mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Artinya apa? Nabi dan Rasul tidak ada setelahku. Kalau Nabi mah sampai saat ini masih ada. Siapa? Nabi Khadir alaihissalam masih ada. Tapi kalau Rasul nggak ada. Nabi dan Rasul yang menggantikan kanjeng Nabi nggak ada. Kenapa? Nabi manusia akhir zaman, Rasul akhir zaman, beliau. Inilah luar biasa. Nah, makanya inilah yang dikatakan oleh Allah, tugas kanjeng Nabi adalah, tugas para ulama, yatslu alaikum ayatina. Satu. Yang kedua, ini saya singkat saja. Yang kedua tugasnya, wa yuzakkikum. Tafsirnya, yutahhirukum minasyirki, yaitu membersihkan kalian daripada sifat syirik. Kenapa sifat syirik? Karena Nabi ketika itu istilahnya membantai terhadap kemusyrikan. Nabi dilahirkan ke alam dunia, semua patung, semua berhala jatuh. Api yang ada di Paris ribuan tahun enggak pernah mati, itu mati ketika Nabi dilahirkan. Gedung-gedung hebat, pencakar-pencakar langit saat itu yang kokohnya luar biasa, itu hancur ketika Nabi dilahirkan. Ini Nabi dari situ saja sudah menggambarkan akan menghancurkan kemusyrikan. Masya Allah, sudah tergambar, Pak. Dari lahirnya saja sudah tergambar. Nah, membersihkan. Yang kedua tugasnya, wa yuzakkikum. Yang ketiga tugasnya, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Tugas yang ketiga Nabi itu adalah mengajari kalian. Yu'allim. Kalau allama yu'allimu itu mengajarkan. Kalau ta'allama ya ta'allamu itu belajar. Muta'allim itu orang yang belajar. Kalau mu'allim itu orang yang mengajar. Saya mu'allim, Bapak muta'allim. Kan sama. Akar katanya dari mana? Diambil kata-kata ilmun. Artinya muta'allim, mu'allim itu adalah orang-orang yang berilmu. Gitu, Pak. Kenapa? Karena Pak, terkait dengan ilmu itu kan gini, Allah sudah katakan wa aktsarun nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kebanyakan manusia tidak alim. Coba Pak, antara orang alim dengan orang awam itu banyak yang mana? Orang awam. Apa buktinya? Logikanya begini. Yang ngajar ngaji di sini sekarang nih berapa orang? Satu kan? Yang ngedengerin banyak.
Inilah mu'allim di hadapan muta'allim. Kunci akhirnya adalah ilmu. Supaya apa? Mu'allim menyampaikan ilmu, muta'allim mendapatkan ilmu. Sehingga Allah katakan, kalau kau ingin mengenal la ilaha illallah, mulailah dari ilmu. Sehingga Allah katakan, Rasul mengatakan, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam fi'il amr dari alima ya'lamu, ilman, dasarnya ilman, ilmu. Maka hadapilah kalimat itu dengan ilmu, cari ilmunya, begitu maksudnya. Nah, ini kan mengajarkan kitab. Apa yang dimaksud dengan kitab? Ditafsiri oleh Imam Jalalain, Al-Quran. Mengajari Al-Quran. Pak, kita dari masih kecil itu diajari oleh guru-guru kita tentang membaca Al-Quran. Kalau dulu alif jabar A, alif jabar I, alif jabar O. Iya, alif pakai jabar-jabar. Jabar A, jabar I. Kalau dulu saya pas di giliran saya itu alif patah A, alif patah A, alif kasrah I, alif dhamma O, A, I, U, ba patah ba kasrah bi, ba dhamma bu, ba bi bu, gitu. Ini diajarinnya begitu. Kalau sekarang enggak, Pak. Anak-anak ada coba yang bisa ngejek begitu? Enggak ada, Pak. A, alif, ba, ta, sa, jim, ha, ha. Enggak tahu mereka. Yang ada A, ba, terus ta, sa, ja. Ayo, ja. Mereka sudah bilang jim, ja, jim, ja, jim, ja, jim, ja, ja. Ya Allah, nggak bisa, Pak, nggak bisa. Ha, mereka bisa ha. Tapi kalau misal azai, mereka nggak bisa. Za, mereka bisa za. Nah, apakah ada kelemahan? Tidak. Itu namanya sistem. Sistem apa? Sistem belajar cepat. Karena apa? Karena sekarang instan. Kebanyakan yang instan. Mudah-mudahan kita pun sekalipun instan, tapi berilmu. Amin ya Rabbal. Yang terakhir, mengajarkan al-hikmah. Al-hikmah itu adalah sunnah. Sunnah. Nah, Nabi, para ulama sekarang itu mengajarkan kitab dan mengajarkan sunnah. Yang paling akhir ditutup ayatnya, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Mengajarkan apa-apa yang kalian tidak pernah tahu. Itu diajarkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Sehingga man amila bima alima allamallahu ilma ma lam ya'lam. Siapa orang yang mengamalkan satu ilmu yang pernah dia pelajari, maka Allah akan ajari orang itu ilmu yang tidak pernah ia pelajari. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita futuh, Allah berikan kita ilmu, minimal ilmu kita untuk memperbaiki ibadah kita, sholat kita, menghadap kita kepada Allah. Mudah-mudahan amalia kita, amal soleh kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang dapat disampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.